Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriansa, NIM 504180027, lokal MKSA. Ingin memaparkan resume saya yang saya buat sendiri dalam mata kuliah manajemen keuangan dari kelompok pertama, yaitu laporan keuangan dan pihak-pihak berkepentingan. Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi finansial suatu entitas pada suatu periode tertentu. Melalui laporan keuangan, Anda dapat memantau perkembangan bisnis Anda. Informasi dalam laporan keuangan sendiri tidak hanya digunakan untuk pemilik ataupun manajemen, tetapi pihak-pihak lain juga dapat menggunakan laporan keuangan seperti investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat umum. Neraca, seperti namanya, neraca atau balance sheet merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi informasi keuangan sebuah perusahaan. Dalam laporan neraca, Anda akan melihat informasi tentang aset, kewajiban dalam modal perusahaan secara lengkap dan rinci. Dengan kata lain, elemen dalam laporan neraca hanya 3 akun. Untuk membuat neraca, Anda dapat menggunakan pedoman persamaan, yaitu aset, kewajiban, dan modal. Aset untuk sisi aktiva, sementara kewajiban dan modal untuk sisi pasiva. Ingat, antara sisi aktiva dan pasiva harus seimbang. Kelompok 2, laporan laba rugi, merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan, apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian. Laporan laba rugi juga dibuat untuk memberikan informasi tentang pajak perusahaan, bahan evaluasi, dan membantu dalam pengambilan keputusan. Dalam format laporan keuangan laba rugi, terdapat beberapa hal ataupun aspek yang ada di dalamnya, antaranya yaitu pendapatan, beban, harga pokok produksi, beban pajak, laba ataupun rugi perusahaan. Perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan perusahaan baik berupa peningkatan maupun penurunan aktiva bersih selama satu periode. Pada saat awal pendirian perusahaan, Anda sebagai pemilik perusahaan pasti menyetorkan modalnya. Selama beroperasi, tentu saja modal awal akan berubah sesuai dengan kinerjanya. Misalnya, jika periode berjalan perusahaan dengan mengalami kerugian, maka modal berkurang. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami keuntungan, modal akan bertambah. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenal sebagai pajak PPH pasal 25 atau PPH 25 adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan
1. Progresif, 2. Proporsional, dan 3. Regresif. Kelompok 3, arti penting analisis BEP atau sering kita dengar break-even point. Break-even point dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu keuntungan dan kerugian sama dengan 0. Hubungan volume, biaya, dan laba. Volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagai biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian, dan sebaliknya akan memperoleh keuntungan bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Manfaat dan kegunaan analisis break-even point. Analisis break-even point secara umum dapat memberikan informasi kepada pimpinan bagaimana pola hubungan antara volume penjualan, biaya, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada level penjualan tertentu. Analisis break-even point dapat membantu pemimpin dalam mengambil keputusan. Shutdown point atau titik penutupan usaha. Shutdown point merupakan suatu titik pada break-even point curve yang menunjukkan bahwa besarnya total penjualan yang diperoleh perusahaan adalah sama besarnya dengan total biaya tunai yang dikeluarkan perusahaan. Dalam keadaan demikian, perusahaan yang bersangkutan tidak lagi memperoleh kelebihan penerimaan kas, sehingga tidak mungkin untuk melanjutkan kegiatan operasinya. Shutdown point memberikan informasi kepada manajemen mengenai pada pendapatan penjualan beberapa usaha perusahaan secara ekonomis tidak pantas untuk dilanjutkan lagi. Kelompok 4, pengertian dan kegunaan analisis rasio keuangan. Yang kita sama-sama ketahui, rasio keuangan merupakan alat analisis yang dibuat dengan menggunakan data-data yang diambil dari laporan keuangan untuk mendapatkan informasi yang berarti tentang perusahaan. Data yang diambil dari laporan keuangan perusahaan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Ini digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif dan likuiditas, leverage, pertumbuhan margin, profitabilitas, tingkat pengembalian, penilaian, dan hal lain-lainnya menyangkut kesehatan keuangan perusahaan. Kegunaan atau tujuan analisis rasio keuangan. Yang pertama, mengetahui kinerja perusahaan, dan yang kedua, membuat penilaian komparatif tentang kinerja perusahaan. Rasio keuangan utama dibagi menjadi 5. Yang pertama, rasio likuiditas, rasio probabilitas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio nilai pasar. Kondisi kesehatan dan kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan
indikator kecukupan modal, likuiditas, dan probabilitas. Kelompok 5, pengertian dan arti penting manajemen modal kerja merupakan manajemen aktiva lancar dan pasifa lancar. Modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar. Konsep dan jenis modal kerja. Konsep modal kerja ada 3. Yang pertama, konsep kuantitatif, kedua konsep kualitatif, dan ketiga konsep fungsional. Jenis modal kerja pada dasarnya terbagi 2, yaitu bagian yang tepat atau bagian yang permanen, yaitu jumlah minimum yang harus tersedia agar perusahaan dapat berjalan lancar tanpa kesulitan keuangan, dan yang kedua jumlah modal kerja yang variabel yang jumlahnya tergantung pada aktivitas musiman dan kebutuhan-kebutuhan di luar aktiva biasa. Pendekatan modal kerja. Pertama, pendekatan agresif, kedua pendekatan konservatif, dan ketiga pendekatan di antara keduanya. Kelompok 6, analisis kebutuhan modal kerja. Dengan tersedianya modal kerja yang cukup memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis, efisien, klien terhindar dari resiko kesulitan likuiditas. Untuk menentukan modal kerja yang cukup pada suatu perusahaan perlu terlebih dahulu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya modal kerja. Menurut Bambang Rianto, besar kecilnya kebutuhan modal kerja terutama tergantung kepada 2 faktor, yaitu periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja, 2 pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. Analisis pembiayaan modal kerja adalah penyediaan yang guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak untuk memperolehnya. Pembiayaan merupakan tugas bank, yaitu pemberian sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Menurut sifat penggunanya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembiayaan produktif, dan yang kedua pembiayaan konsumtif. Kelompok 7, motif memegang uang tunai. Motif memegang uang tunai yang saya ketahui terbagi menjadi 3. Yang pertama, motif transaksi atau transaction motif. Yang kedua, motif berjaga-jaga, dan yang ketiga, motif untuk spekulasi. Anggaran kas. Anggaran kas adalah anggaran yang memerinci taksiran penerimaan dan pengeluaran uang tunai dalam suatu kurun masa yang akan datang sebagai alat untuk memelihara likuiditas dan rangka manajemen kas. Kekurangan
uang tunai diantisipasi dan harus diambil keputusan sebelumnya untuk menjadi sumber dana dan mendapatkan suntikan tunai guna merupakan kewajiban tunai. Kelebihan uang tunai diantisipasi untuk keperluan investasi setengah tunai yang mudah dicairkan bila diperlukan sewaktu-waktu. Kelompok 8, manajemen kas. Manajemen kas dapat diartikan sebagai pengelolaan uang yang dimiliki perusahaan dalam rangka pencapaian tersedianya kas yang optimal dan perolehan bunga maksimal dari uang tunai yang tidak terpakai. Saldo dan optimal atau Baumol dan Miller-Orr. Saldo adalah jumlah tagihan yang belum dibayar. Istilah saldo juga dikenal di dunia perbankan, di mana saldo merujuk pada uang yang ada di dalam rekening, sedangkan dalam kredit saldo merujuk pada jumlah uang. Istilah saldo biasanya sering dihubungkan dengan bank sebagai saldo bank. Optimal ialah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimal. Dalam disiplin matematika, optimalisasi merujuk pada studi permasalahan yang mencoba untuk mencari nilai minimal atau maksimal suatu fungsi real. Kelompok 9, penjualan neraca kredit dalam meningkatkan omset. Ketika orang mulai ramai-ramai pindah atau tertarik kepada sebuah produk atau sebuah merek, bukankah kita harus ikut terjun ke sana? Ini namanya menangkap peluang atau tren. Begitu juga dengan tren penggunaan kartu kredit ini. Jika ada banyak orang yang sudah memiliki dan menggunakan kartu kredit, sementara toko atau bisnis kita belum menerima pembiayaan kartu kredit, secara tidak langsung ini namanya menghambat perkembangan bisnis kita sendiri. Selain itu, hubungan ini adalah produk keuangan yang pembiayaannya bisa dicicil oleh konsumen atau nasabah. Yang membayarnya bisa dicicil. Tentu saja banyak orang yang sedang membutuhkan sebuah produk bisa membeli dan dalam mencicil. Kelompok 10, risk return trade-off. Risk return trade-off adalah pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara risiko dan return, suatu tuntutan konsekuensi dari sebuah sebab. Prinsipnya adalah semakin tinggi suatu risiko atau suatu pekerjaan, maka return yang diperoleh mestinya harus semakin besar. Maka sering muncul pertanyaan, high return yang merujuk pada kompetensi yang besar akibat pekerjaan yang dilakukan risiko tinggi. Kebijakan piutang merupakan
perkiraan penting, dan bahkan piutang juga bisa menjadi bagian terbesar dari aktif pelancar perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan bagian besar manajemen pengelolaan piutang yang efektif, di mana jumlah dana yang diinvestasikan dalam piutang sesuai dengan kemampuan perusahaan dan tidak mengganggu arus kas. Jadi, piutang adalah tagihan kepada pihak lain di mana yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Walaupun pada dasarnya semua perusahaan dagang industri menginginkan penjualan cash, tetapi karena adanya keterbatasan daya beli masyarakat atau atas batasan lainnya, dilakukan penjualan secara kredit. Kelompok 11, pengertian persediaan, jenis-jenis persediaan. Persediaan adalah barang atau bahan yang dibeli oleh perusahaan dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi atau setengah jadi, untuk diproses menjadi bahan baku bagi perusahaan lainnya. Jenis-jenis persediaan ada 3. Yang pertama, bad stock. 2, fluctuation stock. Yang ketiga, anticipation stock. Tujuan persediaan: pertama, penentuan jumlah produksi, penentuan harga persediaan. 3, sistem pencatatan persediaan. 4, kebijakan tentang kualitas persediaan. Fungsi persediaan ada 3. Pertama, fungsi decoupling. 2, fungsi ekonomis. 3, fungsi antisipasi. Kelompok 12, manfaat investasi pada persediaan. Pertama, manfaatkan diskon kuantitas. Kedua, menghindar kekurangan bahan. 3, manfaat pemasaran. Karakteristik biaya-biaya persediaan. Poinnya dalam persediaan yaitu biaya penyimpanan, biaya pemesanan, biaya yang timbul akibat perusahaan kehabisan persediaan. Model-model persediaan optimal. Model persediaan kuantitas, pesanan ekonomis. Modal persediaan dengan pesan tertunda. Modal persediaan dengan diskon. Model persediaan dengan penerimaan bertahap. Reader point adalah sebuah titik di mana sebuah barang yang ada di gudang harus ditambah persediaannya sebelum kehabisan. Itu pengertian dari reader point. Langsung saja kelompok 13, pembiayaan jangka pendek atau short term finansial, merupakan hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar. Tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Yang pertama, pendanaan spontan. Dan yang kedua, pendanaan tidak spontan. Pendanaan spontan adalah jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan.
Dan yang kedua tadi, pendanaan tidak spontan yang memerlukan generasi adalah jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Suku bunga efektif atau EIR. Suku bunga tahunan efektif, suku bunga tahunan ekuilen atau produk keuangan yang disajikan kembali, dan suku bunga nominal, dan dinyatakan sebagai suku bunga ekuivalen jika suku bunga majemuk adalah dibayarkan setiap tahun dalam tunggakan. Digunakan untuk membandingkan tingkat bunga antara pinjaman dengan periode bunga majemuk yang berbeda seperti mingguan, bulanan, setengah tahun atau setahun. Tarif tahunan efektif pada frekuensi penggabungan yang berbeda. Suku bunga efisien adalah kasus khusus dari tingkat pengembalian internal. Jika tingkat bunga bulanan diketahui dan tetap konstan sepanjang tahun, tingkat tahunan efektif dapat dihitung. Mungkin itulah tadi pemaparan dari resume saya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.